Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini di tengah-tengah masa Prapaskah, kita akan kembali bersama-sama merenungkan akan keberadaan diri kita di tengah-tengah kehidupan kita, mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam menyambut akan kematian dan juga kebangkitan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara mengenai cermin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengingat bagaimana kehidupan saya ketika masa SMA, ketika saya datang ke sekolah, saya harus menggunakan seragam pakaian yang rapi, yang baik, baju putihnya dimasukin ke dalam, pakai sweater, dan juga mungkin ikat pinggang, kemudian celana yang baik, kemudian sepatu, kaos kaki, dan juga segala macam yang ada yang memang menjadi seragam pada saat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu hal yang unik mengenai sekolah saya adalah cermin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam sekolah saya itu, SMA saya itu sekitar 3-4 lantai. Dan di tangganya, di samping tangganya sebelum kita naik, itu selalu ada satu cermin yang bertuliskan, "Are you tidy?" Sudahkah kamu rapi? Dan itu ada cerminnya besar. Gunanya buat apa? Gunanya untuk melihat kondisi kita atau kondisi saya pada saat itu. Apakah kondisi saya setelah menjalani sepanjang hari itu masih dalam kondisi yang baik? Baik itu rapi di dalam berpakaian, menggunakan segala sesuatunya. Apakah semuanya itu di dalam kondisi yang baik? Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara mengenai cermin, kita di dalam kehidupan spiritual kita, terutama di tengah-tengah masa Prapaskah ini. Salah satu kegunaan cermin itu adalah untuk kita memeriksa diri kita dan melihat akan keberadaan diri kita. Sudahkah kita itu di dalam kehidupan rohani kita hidup di dalam kondisi yang baik, kondisi hidup yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23 sampai 24 berkata demikian. "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian ini dengan sangat jelas mengatakan bahwa selidikilah aku, ya Allah. Suatu hati dari pemazmur yang tahu akan keberadaan dirinya, yaitu Daud pada saat itu. Mazmur Daud ini, dia tahu bagaimana perjalanan hidupnya. Dia tahu bagaimana kehidupannya bersama dengan Tuhan itu adalah suatu perjalanan yang tidak mudah. Maka dia mengizinkan Tuhan berbicara kepada dirinya, berbicara kepada hatinya, memeriksa dirinya, apakah kehidupannya sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah kehidupannya sudah sesuai dengan yang Tuhan inginkan? Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memeriksa diri kita, kita bukan hanya melihat kita itu apakah baik-baik saja. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pasti sering bercermin, baik itu melalui kamera HP atau kita punya cermin di rumah, di kamar mandi. Mungkin ketika kita berkaca, kita hanya melihat apakah mungkin muka kita di dalam kondisi yang baik-baik saja. Misalnya contoh, tidak ada jerawat, atau mungkin tidak ada sesuatu apapun yang mengganggu muka kita dan segala sesuatunya oke, gitu, fine. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berbicara mengenai bercermin kehidupan kita, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya apa yang tampak, tapi kita harus memeriksa sampai kedalaman hati kita. Memeriksa diri bukan hanya memastikan bahwa diri kita di dalam kondisi yang oke, baik-baik saja. Kita mungkin rajin membaca Alkitab dan juga segala sesuatunya. Tapi bagaimana kita memeriksa diri kita, kita melihat, menilik hati kita, apakah hidup kita itu sudah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka dikatakan di dalam bagian ini, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Pikiran itu suatu hal yang tidak tampak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak orang yang menyembunyikan pikiran dan juga orang tidak bisa membaca pikiran. Maka ketika kita berbicara mengenai memeriksa diri, maka salah satu hal yang perlu diuji adalah pikiran kita. Apakah kita memikirkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang tidak tepat sasaran, ketika kita melakukan panah dan segala sesuatunya, ketika kita belok sedikit saja, 1 derajat saja, itu bisa membuat busur panah itu bisa berlari jauh. Sama halnya dengan bagian ini, ketika kita memeriksa diri kita,
Dosa itu bisa membuat kita itu 1 derajat lebih sedikit dari apa yang Tuhan inginkan. Semakin jauh dari target hidup kita kepada Tuhan, dosa yang mempengaruhi kita, maka kita bisa saja melenceng dari apa yang Tuhan inginkan. Tujuan hidup kita yaitu memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka di dalam bagian akhir dari bagian ini, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah ketika kita di dalam masa Prapaskah ini, kita sungguh-sungguh memeriksa diri kita, memeriksa hati kita. Bukan hanya apa yang tampak, contohnya seperti apakah kita sudah bersaat teduh, apakah kita sudah berdoa, jangan hanya berhenti sampai di situ saja. Tapi periksalah diri kita, apakah hidup kita, pikiran kita, segala sesuatunya tertuju kepada Tuhan. Apakah selama 1 hari kehidupan kita ini, kita memikirkan Tuhan, merenungkan Tuhan, dan mengingat Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bercermin kehidupan spiritual itu bukan hanya tindakan 1 kali saja, dan itu bisa membuat kita menjadi lebih baik. Tapi ini adalah suatu latihan yang kita harus lakukan berhari-hari, berulang-ulang, sehingga kita terbiasa untuk mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Selamat menjalani masa Prapaskah. Selamat bergumul bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, memeriksa hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati.